Pertanyaan pertama adalah, apa perlunya hijab? Sebagai jawaban atas pertanyaan ini, beberapa tahun lalu, ada seorang wartawati yang berfikiran moderat bertanya kepada saya dalam suatu acara di daerah Chandigarh. Ia bertanya, kenapa wanita muslim mengenakan pakaian burkah? Apa urgensinya? Saat itu bulan Desember dan cuaca pun sangat dingin. Wartawati tersebut mengenakan mantel panjang dan kain syal melingkar di leher. Saya bertanya kepada sang wartawati, mengapa Anda mengenakan mantel yang begitu tebal dan juga kain syal? Ia menjawab, untuk terhindar dari cuaca dingin. Saya katakan kepadanya, sebagaimana untuk terhindar dari cuaca dingin, Anda merasa perlu untuk mengenakan mantel panjang dan juga kain syal, begitu juga seorang wanita muslim merasa perlu untuk berpardah agar terhindar dari pandangan kotor. Lantas, apa yang perlu diperdebatkan? Alhamdulillah, sang wartawati merasa puas dengan jawaban tersebut. Sang Maha Pencipta alam semesta telah menanamkan satu daya tarik feminim pada tubuh wanita dan daya tarik maskulin pada tubuh pria. Dan Tuhan yang menciptakan kita telah menjadikan rasa malu sebagai tabir penghalang di antara keduanya. Untuk itu, Sayyidina Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Fa innal haya'u minal iman." Bukhari, Kitabul Iman. Yakni, malu merupakan bagian dari iman. Rasa malu akan menjadi penghalang untuk masuk ke jalan yang dapat menjerumuskan pada banyak keburukan. Namun, jika rasa malu itu telah hilang dalam diri seseorang atau dalam suatu lingkungan masyarakat, maka pengaruh syaitani dan kejahatan akan mulai merebak seperti wabah virus. Lebih lanjut, Hadrat Rasulullah juga pernah bersabda, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Bukhari, Kitabul Adab. Ketika rasa malu telah hilang, maka manusia akan melakukan segala sesuatu sesukanya. Tidak ada yang dapat membantah hakikat bahwa pada zaman modern ini, sebagian besar umat manusia di dunia telah kehilangan rasa malu. Pada mata mereka tidak tampak lagi rasa malu. Dari gerak-geriknya mengindikasikan ke arah itu. Sebagai contoh, pada buletin terbitan Inggris Review of Religion edisi April tahun 2022, tertulis sebuah makalah yang berjudul "Islam merupakan agama abadi yang melindungi wanita". Satu kutipannya sebagai berikut, baru-baru ini telah dipasang poster di jaringan kereta bawah tanah TfL, London, yang memperingatkan penumpang terhadap perilaku sosial yang tidak dapat ditolerir, seperti diantaranya menatap seseorang yang memasuki kereta, dengan sengaja menggesekkan tubuhnya ke orang lain, menyentuh dengan cara yang tidak elok, mengambil gambar dari bawah rok wanita. Kampanye yang disuarakan pihak kereta api ini mendapat respon baik dari masyarakat karena kaum wanita merasa resah ketika berada di dalam moda transportasi publik. Penulis makalah menulis, kabar berkenaan dengan kampanye ini membuat saya bahagia dan juga sedih. Tindakan ini bermanfaat dan sangat perlu, karena berdasarkan survei PBB baru-baru ini, tahun 2021, menyatakan bahwa
97% wanita Inggris berusia 18 hingga 24 tahun mengaku dilecehkan. Hadirin yang mulia, survei ini berkaitan dengan Inggris, namun faktanya adalah demikian, lebih kurang situasi yang melanda sebagian besar negara di dunia. Pada kebanyakan media surat kabar, buletin, tayangan di TV, ditampilkan gambar-gambar wanita yang setengah busana, dan dikatakan bahwa jika pada sesuatu barang atau produk tidak ditampilkan gambar-gambar seronok seperti itu, maka produk tersebut tidak akan laku di pasaran. Adapun gambar-gambar tersebut justru malah dapat membangkitkan nafsu syahwat para pria. Dan sebagai akibatnya, para kaula muda terjerumus dalam kejahatan seks. Untuk mencegah dari segala bentuk amoralitas seksual itu, Islam memerintahkan pria mukmin untuk menundukkan pandangan dan wanita mukmin untuk menundukkan pandangan dan mengenakan hijab. Meskipun seluruh fakta itu ada, namun pada masa ini di negeri-negeri yang mengklaim sebagai negara Islami maupun non-Islami, hijab Islami dijadikan sebagai target kritikan. Satu kalangan tertentu dari kalangan penentang Islam menjadikan tema hijab Islami sebagai topik perdebatan di media sosial dan juga dengan perantaraan media lainnya, dan terus berusaha untuk menciptakan berbagai keraguan. Adapun motif mereka adalah untuk menanamkan kebencian di kalangan para remaja terhadap hijab Islami dan memprovokasi mereka untuk meninggalkannya. Yang mengherankan adalah sebagian debator pria dan wanita itu memiliki nama seperti nama seorang muslim. Namun, apa yang mereka sampaikan jelas-jelas bertentangan dengan Al-Quran dan Islam. Orang-orang seperti itu justru malah memberikan peluang bagi para penentang Islam untuk melontarkan keberatan terhadap Islam. Para ulama dan cendekiawan yang memiliki pemikiran munafik seperti itu di setiap zaman, dengan mengenakan jubah Islam, melontarkan berbagai keberatan terhadap ajaran Al-Quran, dan menjadi penyebab timbulnya fitnah kekacauan di kalangan umat Islam. Namun, seorang muslim hakiki tidak akan pernah terpengaruh dengan pemikiran mereka yang menyesatkan itu, dan tidak akan pernah, insyaallah ta'ala. Para hadirin yang mulia, lebih kurang setiap agama di dunia dari suatu sisi meyakini bahwa Allah Ta'ala menciptakan tubuh manusia. Begitupun Al-Quran menjelaskan topik ini dengan sangat gamblang dan berulang-ulang. Setelah melewatkan pada tahapan penciptaan dari tanah liat, air mani, segumpal darah, segumpal daging, tulang, Allah Ta'ala menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, yakni dalam keadaan yang sangat sesuai dan serasi. Kita menyaksikan di dunia ini bahwa ketika seorang pengrajin atau ahli membuat atau menemukan mesin, selanjutnya ia membuat beberapa petunjuk pemakaian untuk menggunakan mesin tersebut. Kemudian dengan mengamalkan petunjuk tersebut, mesin tersebut dapat digunakan dengan baik dan tepat. Namun jika petunjuk tersebut tidak diperhatikan, maka bisa menimbulkan kerusakan pada mesin. Dari permisalan tersebut dapat difahami bahwa pencipta manusia, yakni Allah Ta'ala, telah membuat beberapa aturan penting bagi pria dan wanita untuk memainkan peranannya dengan benar di lingkungan masyarakat dalam bidang rohani dan jasmani, yang mana mengamalkannya merupakan kewajiban setiap insan yang beriman pada kalam ilahi dan meyakini bahwa setelah mati nanti ia akan dihisab di akhirat, yakni apakah ia mengamalkan ajaran tersebut ataukah tidak. Ingatlah bahwa Allah Ta'ala juga berfirman dalam Al-Quran Majid, "Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa
Kami tidak menurunkan Al-Quran kepada engkau supaya engkau susah. Toha ayat kedua.